Shalom kali akan dengan cara pembawaan yang beda ya di program ini. Kali ini kita akan bahas tema ini secara eksposisi. Kita ngambil eksposisi dari 26 ya. Ini akan terus seri sampai 28, Matius 28 di hari Paskah ya. Nanti itu ya. Nah, Matius 26 ini tentang apa sih? Tentang yang pertama tentang pengkhianatan, penyerahan diri Kristus, dan puncak ketaatan dalam menuju jalan salib. Nah, pasal ini adalah pintu masuk ke pekan sengsara dan menunjukkan bahwa Yesus tidak menjadi korban keadaan, tetapi dengan sadar dirinya untuk menggenapi kehendak Bapa. Nah, gimana sih strukturnya Matius 26 ini? Matius 26 ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Dari ayat 1 sampai yang ke-5 ya. Yang pertama yaitu di ayat 1 sampai 5 yaitu ada rencana pembunuhan Yesus. Yang kedua yaitu pengungkapan Betania di ayat 6 sampai 13. Yang ketiga itu Yudas mengkhianati Yesus di ayat 14 sampai 16. Perjamuan terakhir ayat 17 sampai 29. Ini juga bahkan ayat yang populer ya untuk perjamuan kudus ya. Yang kelima yaitu Yesus meramalkan penyangkalan Petrus. Nah, ini akan dibahas juga di program Truth is Fun ya, kakak ini ya. Yang selanjutnya adalah Getsemani. Di Getsemani itu Tuhan Yesus berdoa di ayat 36 sampai 46. Lalu dilanjutkan dengan penangkapan Yesus di ayat 47 sampai 56. Selanjutnya Yesus di depan mahkamah agama ayat 57 sampai 68. Dan Petrus nyakal Yesus di ayat 69 sampai ayat ke-75. Nah, sekarang kita bahas dulu mulai yang pertama. Rencana pembunuhan di ayat 1 sampai yang kelima. Nah, di sini Tuhan Yesus itu selesai mengajar tentang akhir zaman. Nah Tuhan Yesus ini setelah Paskah itu akan diserahkan untuk disalibkan gitu ya. Nah, di sini para imam itu merencanakan waktu pembunuhan, tetapi Yesus menentukan waktunya sendiri. Kita lanjut ke yang pengungkapan di Betania. Ini ceritanya pertama-tama itu Yesus di rumah Simon Sikus di Betania itu ya. Nah, ini ada seorang perempuan yang membawa buli-buli minyak dan mencurahkannya ke atas kepala Yesus. Nah, perempuan ini adalah Maria, saudara dari Marta dan Lazarus yang tinggal di Betania. Nah, melihat hal itu, murid-murid Tuhan Yesus itu protes. Katanya borosan gitu loh. Kenapa? Karena harganya minyak wangi itu, harganya itu 300 dinar. Yang waktu itu 1 dinar itu adalah penghasilan seseorang dalam satu hari. Nah, 1 tahun kan 360 hari. 300 dinar kan dapat 365 dinar kan. Seharusnya dibuat beli minyak nakwastu sebesar 300 dinar. Apakah bisa cukup 1 tahun dengan 65 dinar? Ya, mungkin itu ya
sudah nabung lama gitu ya, mungkin sudah nabung lama, isikan uang-uangnya itu ya. Nah, tapi kasuan Yesus kadang murid-muridnya ini gimana? Tapi ini tuh nah Tuhan Yesus malah ngomongnya itu gini, ini merupakan suatu persiapan penguburan Yesus, sedangkan orang miskin itu selalu ada sehingga mereka dapat melakukan kepada orang miskin itu kapan saja. Seperti juga dikatakan di Ulangan 15 ayat yang ke-11. Next, kita masuk ke bagian yang ini sangat, yang ini ada di film Last Supper ya, yang diputar ulang di bioskop ya, yaitu tentang Yudas mengkhianati Yesus di ayat 14 sampai yang ke-16. Di sini itu Yudas itu pergi dengan inisiatif sendiri kepada imam-imam kepala dan bertanya kepada imam-imam besar itu, apa yang hendak kamu berikan kepadamu. Nah, Yudas itu kenapa sih kok sampai melakukan hal ini? Yang pertama itu keserakahan. Yang kedua, kecewa bahwa Mesias yang datang tidak seperti yang ia inginkan. Nah, yang ketiga itu hati yang tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus. Ini mungkin ya sering kita alami atau pernah lah, paling nggak kita mengalami hal ini ya. Salah satunya ya, nggak ya bisa juga kita tuh melakukan ya, motifnya semua ini pernah kita jalani, tapi kan belum tentu ya kita jalani semua. Selanjutnya di perjamuan Paskah, ini benar-benar Last Supper-nya yang di gongnya itu ya, di ayat 17 sampai 29. Nah, di sini Yesus itu merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya karena waktunya sudah dekat ya. Dan juga memberitahukan bahwa salah satu dari mereka, yaitu Yudas Iskariot, akan menyerahkan Yesus. Nah, di sini yang mereka lakukan perjamuan malam itu apa? Yaitu perjamuan kudus yang kita kenal sekarang dengan perjamuan kudus. Roti itu melambangkan Yesus dan anggur itu melambangkan darah perjanjian, pengampunan dosa. Seperti yang katakan Yeremia 31 ayat 31 dan Ibrani 8 ayat yang ke-13. Nah, di perikop ini, di bagian ini ada nubuatan kerajaan surga, yaitu mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nubuatan kerajaan surga ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu nantinya akan bersama dengan para murid dan juga dengan kita nanti akan melakukan perjamuan yang sama nanti di surga. Selanjutnya ini yang dibahas di program Food is Fun itu ya, yaitu penyangkalan Petrus di ayat 30 sampai 35. Yesus berkata bahwa semua murid-murid akan terguncang imannya pada malam itu karena ada nubuatan, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tapi Petrus dan semua murid berkata, sekalipun aku harus mati, aku tak akan menyangkal engkau. Tapi Yesus menegaskan bahwa sebelum ayam itu berkokok, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, di sini memang ya
gimana kadang kita itu ya merasa sombong rohani ya, kita merasa iman kita kuat, tapi pada akhirnya kalau kita dikasih masalah sungguhan, kita nggak bisa ya menghadapi masalah itu dengan baik. Next, Getsemani. Nah, di Taman Getsemani ini hati Yesus sangat sedih dan sangat tertekan sehingga terasa seperti mau mati. Dan sampai apa? Air matanya itu berubah menjadi darah ya. Ini hal yang disebut dengan hematidrosis. Kita pernah bahas hal ini juga di devotion juga ya. Nah, di sini Yesus berdoa agar cawan ini tuh bisa berlalu, tapi agar terjadi sesuai dengan kehendak saja. Nah, di sini 3 kali Tuhan Yesus itu berdoa kepada kehendak Bapa. Dan di sini 2 kali murid-murid itu tertidur. Inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus itu memperingatkan mereka itu. Ya, seperti apa? Kau memang lemah. Kau memang penurut. Tapi daging lemah dan juga orang yang akan menyerahkan Yesus sudah dekat. Dan ini yang sebenarnya kadang juga nggak sadar kita lakukan. Ya. Ini adalah penangkapan Yesus, tapi di sini adegan yang paling terkenal adalah ciuman Yudas. Yudas datang bersama-sama dengan segerombolan besar orang-orang yang mau bawa pedang dan pentung yang disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Yudas mendekati Yesus dan berkata, "Shalom Rabi." Lalu mencium Yesus sebagai tanda bahwa Yesuslah yang akan ditangkap. Di sini juga Tuhan Yesus melarang murid-muridnya menggunakan pedang karena apa? Waktu itu Petrus itu mengeluarkan pedangnya dan ingin memenggal salah satu prajurit Roma. Tapi malah yang kena adalah telinganya karena dia ngeles ya. Sampai itu telinganya dipasang lagi sama Tuhan Yesus ya. Sehingga ke telinganya bisa masuk lagi. Nah, semua ini harus terjadi supaya genap yang tertulis di kitab suci dan kitab para nabi. Lalu semua itu melarikan diri. Nah, setelah Tuhan Yesus ditangkap, nah Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama yang bernama Kayafas, yang jabatannya adalah imam besar, dan di situ juga muncul dan juga berkumpul ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Nah, imam-imam kepala dan seluruh imam kepala ingin mencari kesalahan Yesus, tetapi tidak didapati meskipun sudah memakai kesaksian palsu. Tapi akhirnya apa? Imam besar itu bertanya soal Yesus adalah Mesias atau bukan. Tapi Yesus menjawab dengan tegas, nah, dengan engkau telah mengatakannya. Dan Yesus mengutip Mazmur 110 ayat yang 1. Sehingga apa? Di sini muncullah orang-orang itu
bahwa itu adalah kesalahan Yesus gitu. Yang nah di sini Tuhan Yesus itu dianggap menghujat Allah dan layak dihukum mati. Nah ini selanjutnya, ini ayamnya yang berkokok itu ya, yang di program Tutis Fund juga itu dibahas. Nah di sini tuh ada dua kontras besar ya, dua respon terhadap kegagalan dari masing-masing mereka itu ya, dari Yudas dan juga Petrus. Yudas itu menyesal tanpa pertobatan yang mengarah kepada kematian. Tapi kalau dibandingkan dengan Petrus, Petrus jauh lebih baik. Jatuh, tetapi menangis dengan hati hancur. Dan sehingga mengarah pada pemulihan dan air matanya itu membuka jalan bagi restorasinya, yang menunjukkan bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Sehingga dapat disimpulkan apa? Respons hati terhadap kegagalan adalah penentu masa depan rohani seseorang. Dan dari eksposisi tadi itu, dari eksposisi Matius 26 itu ada tiga hal yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu kedaulatan Allah di, di tengah rencana jahat manusia. Tidak ada bagian pun dari sengsara Yesus yang terjadi di luar rencana ilahi. Sehingga apa? Semua ini adalah rencana Tuhan, bukan rencana iblis. Yang kedua, Yesus sebagai domba Paskah, yaitu pengurapan Paskah dan cawan Getsemani, yang semuanya merujuk pada pengorbanan dan korban yang sempurna. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ketaatan penuh kepada Bapa. Getsemani menunjukkan bahwa Yesus memilih jalan salib bukan karena terpaksa, tapi karena dan kasih Yesus kepada Bapa. Dan ini ada lagi, tambah dua lagi, ada bonus dua lagi selain tiga tadi itu, ada bonusnya. Ya. Tiga itu yang paling penting dari beberapa hukum ini ya. Dan ini ada dua ekstra tambahan lagi, yaitu kerapuan murid-murid. Nah, pengkhianatan Yudas dan penyakalan Petrus, ketiduran murid-murid menunjukkan bahwa mereka butuh akan anugerah dan kasih karunia dia. Memang ini paling terakhir, kontras antara kasih dan pengkhianatan. Maria itu kasih total, seperti yang tadi itu di kasus Betania itu ya. Yudas itu karena cinta uang. Petrus itu kasihan lemah. Memang dia memang mengasihi Yesus, tapi dia lemah. Kalau misalnya ada seperti itu, takut dia. Yang pasti kesimpulannya Yesus adalah kasih yang menyelamatkan. See you and God bless you.